Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang tema-tema yang sangat menarik di dalam dunia ekonomi maupun dunia bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kurang lebihnya beberapa menit ke depan, khusus untuk membahas tentang apa itu paradigma. Kita tahu bahwa paradigma itu merupakan cara pandang seseorang terhadap diri dan juga lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir atau kognitif dan juga bersikap atau afektif serta bertingkah laku. Nah, paradigma itu sendiri ada beberapa contoh yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah paradigma rekonstruksi teori, di mana sebuah teori atau metode yang telah ada digunakan lagi dalam penelitian baru, tetapi metode lama itu harus relevan agar terjadi kesinambungan yang jelas. Kemudian kita juga bisa mengambil contoh yang kedua, yaitu paradigma deduksi induksi. Di dalam paradigma deduksi induksi ini akan lebih fokus pada metode kualitatif untuk deduksi, sedangkan metode kuantitatif untuk induksi, yang mana tahapannya melalui serangkaian pengumpulan data sampai kepada penyusunan kesimpulan. Itu adalah contoh yang kedua. Lantas contoh yang ketiga itu adalah paradigma piramida, di mana paradigma piramida ini merupakan suatu konsep atau metode yang dilakukan secara bertahap seperti halnya berbagai jenis piramida. Mulai dari piramida terbalik, piramida berlapis maupun ganda. Itu adalah piramida yang memang banyak sekali jenisnya, sehingga muncul juga paradigma piramida. Lantas contoh yang keempat adalah paradigma siklus empiris, di mana paradigma siklus empiris ini merupakan suatu metode atau konsep yang bisa menjelaskan mengenai suatu fenomena ilmiah di mana wujudnya berupa siklus. Contoh yang kelima yang bisa kita ungkapkan di kesempatan ini adalah paradigma kualitatif, di mana paradigma kualitatif ini sering digunakan dalam studi para mahasiswa terutama, seperti halnya manakala mereka menyusun skripsi. Paradigma ini juga digunakan untuk menemukan gambaran teori sosial
maupun teori induktif. Itu adalah beberapa contoh dari paradigma. Selanjutnya ada paradigma itu macam-macamnya. Apa saja itu? Paradigma itu juga ada beberapa macam di dalamnya. Yang pertama adalah paradigma politik. Paradigma politik ini merupakan pandangan mendasar dan umum yang akan menuntun seseorang dalam berpikir dan juga bertindak di bidang politik. Kemudian yang kedua adalah paradigma kehidupan antar beragama. Paradigma kehidupan antar beragama ini merupakan pandangan dasar dan umum yang mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak sesuai dengan ajaran agamanya serta saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah paradigma ekonomi, di mana paradigma ekonomi ini merupakan pandangan mendasar masyarakat tentang ekonomi dan juga berbagai hal yang berkaitan dengannya. Tentu yang bisa mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan berpikir. Kemudian yang keempat adalah paradigma hukum, yang mana paradigma hukum ini merupakan pandangan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga akan mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah paradigma sosial dan budaya. Paradigma sosial dan budaya ini merupakan suatu pandangan dasar yang bersifat filosofi yang mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan sosial maupun kehidupan berbudaya inilah akan muncul banyak sekali paradigma, di mana paradigma-paradigma tersebut berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang sangat-sangat dinamis sifatnya. Karena apa? Karena paradigma-paradigma sosial dan budaya ini akan bersentuhan secara langsung dengan peri kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi di antara individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok atau masyarakat tersebut. Itu tentang paradigma sosial dan budaya. Nah, di dalam paradigma itu sendiri terdapat suatu terminologi filosofis di dalamnya. Apa itu terminologi filosofis yang ada di dalam suatu paradigma? Ada beberapa
terminologi di dalam sebuah filosofi paradigma, yaitu yang pertama adalah epistemologi. Apa itu epistemologi? Yaitu tentang bagaimana sesuatu itu bisa diketahui. Kemudian terminologi yang kedua adalah metodologi, yaitu tentang bagaimana para ilmuwan itu mencari tahu. Dan terminologi yang ketiga dari sebuah paradigma adalah ontologi. Apa itu ontologi? Yang dimaksud di sini adalah tentang apa yang ingin diketahui, di mana biasanya akan sangat berhubungan dengan realita yang ada. Kemudian terminologi yang keempat itu adalah aksiologi, di mana di dalam aksiologi ini akan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah nilai dari suatu penelitian. Itu adalah terminologi filosofis yang terkandung di dalam suatu paradigma. Selanjutnya adalah apa yang menjadi tujuan penggunaan paradigma itu sendiri. Ada beberapa tujuan dari digunakannya suatu paradigma. Tujuan yang pertama adalah sebagai landasan penelitian. Di dalam kasus ini, atau di dalam tujuannya sebagai landasan penelitian ini, penggunaan sebuah paradigma dalam penelitian ilmiah akan memberikan suatu struktur yang rapi dan juga tertata. Kemudian tujuan yang kedua dari penggunaan paradigma adalah sebagai suatu sudut pandang. Dalam fungsinya atau tujuannya sebagai sudut pandang ini, dapat kita pahami bahwa dengan menggunakan paradigma, maka seorang peneliti akan sedikit banyak mereka akan menunjukkan bagaimana cara dan alur pemikirannya terkait dengan topik penelitian yang telah dia pilih. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu sebagai alur penulisan penelitian. Dalam hal ini kita dapat memahaminya bahwa jika kita memiliki struktur yang jelas, maka kita akan memiliki pula alur penulisan penelitian yang tentu saja juga jelas. Ini adalah tujuan dari pemanfaatan atau penggunaan suatu paradigma. Selanjutnya, kita juga paham bahwa dalam sebuah penelitian, agar menjadi sesuatu yang bersifat dan berkonotasi sebagai suatu substansi, maka paradigma itu memiliki beberapa karakteristik. Apa saja itu? Jadi, suatu paradigma itu akan mampu menjadi suatu substansi jika memenuhi unsur-unsur yang pertama. Itu menawarkan persoalan terbaru yang masih belum
terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa paradigma tersebut itu menawarkan unsur terbaru yang dapat menarik pengikutnya untuk keluar dari metode penelitian sebelumnya. Itu adalah karakteristik agar suatu paradigma dapat menjadi sesuatu yang menjadi substansi. Nah, khusus di dalam ilmu sosial itu terdapat 4 paradigma yang biasa kita kenal. Apa saja itu? Di dalam ilmu sosial, paradigma yang dimaksud itu adalah yang pertama paradigma positivistik. Apa itu paradigma positivistik ini? Paradigma positivistik ini mengukur secara objektif melalui suatu serangkaian eksperimen berupa survei yang biasanya itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah paradigma interpretif, yang mana paradigma interpretif ini biasanya metodologi dalam paradigma ini dilakukan di lapangan atau di alam dengan tujuan agar bisa mengungkapkan suatu fenomena secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah paradigma kritis, di mana paradigma kritis ini tidak hanya menggunakan teori saja untuk menjelaskan suatu realitas sosial, tetapi juga membongkar ideologi yang telah ada. Serta paradigma yang keempat di dalam ilmu sosial adalah paradigma postmodern, di mana paradigma postmodern ini menekankan kepada peran role of value yang didasarkan pada fenomena yang diinvestigasi. Setelah kita memahami segala hal tentang paradigma ini, tentu akan semakin memperkaya wawasan kita, bagian penting dari suatu aktivitas berupa penelitian. Karena dengan berbekal pada paradigma yang telah ada, maka kita akan menjadi lebih paham dan tahu serta memiliki kepekaan untuk mencari berbagai peluang tentang hal-hal atau fenomena-fenomena apa yang bisa kita telaah lebih lanjut, sehingga nantinya akan didapatkan sesuatu yang bersifat baru, yang mana kata bersifat baru ini betul-betul memang bersifat baru ataupun memperbaiki dan memperbarui yang telah ada. Oleh karenanya, dalam menyusun suatu paradigma ini diperlukan suatu dasar-dasar yang matang sebelum paradigma itu betul-betul sampai pada tataran ditetapkannya. Oleh karenanya, di dalam paradigma itu sebaiknya akan mewakili berbagai kondisi di mana penelitian itu
akan maupun sedang dilakukan. Dengan harapan bahwa dengan paradigma yang ada, maka penelitiannya nanti akan menghasilkan sesuatu yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Demikian pembahasan singkat kita tentang paradigma. Semoga akan semakin menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.